Halo guys, balik lagi di video kali ini. Nah, kali ini tuh bukan tutorial gimana caranya pakai aplikasi ya, tapi karena lagi ngerjain tugas nih, jadi gue kepikiran bikin tutorial gimana sih membuat indikator pencapaian kompetensi. Ini buat guru-guru nih ya, terutama ya. Nah, ini patokannya adalah HOTS ya, Higher Order Thinking Skill. Jadi nanti kalian harus pelajari dulu HOTS-nya kalau misalnya belum tahu. Semoga udah pada tahu nih ya tentang HOTS sendiri. Sering kita denger kan ya. Nah, nanti gue kenalin juga tentang HOTS ini seperti apa sebelumnya. Ini berdasarkan pengalaman gue juga ya, dan apa yang gue pelajari ketika bekerja seperti itu. Jadi emang patokannya ini. Nah, nanti juga akan dihubung-hubungkan juga dengan beberapa hal gitu ya. Nah, gimana? Pantengin aja video ini. Kalau belum subscribe dulu guys. Ini karena lagi banyak banget waktu kosong ya, gue akhirnya memutuskan untuk banyak bikin video gitu. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya membuat indikator pencapaian kompetensi. Nah, kalau di keguruan itu kan biasanya kalau jadi guru kita harus ada administrasinya gitu ya, bikin RPP, bikin RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Nah, ini ada namanya KI, KD, SKL, IPK gitu ya, indikator. Nah, nanti kita akan lihat dari pemerintah itu biasanya akan menyediakan kalau nggak salah di Permendikbud nomor 37 tahun 2000 berapa aku lupa ya guys, 2018 kalau nggak salah. Nah, itu kan disediakannya hanya KI dan itu kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran gitu ya, berdasarkan kelasnya juga. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini bisa disesuaikan lagi oleh gurunya sendiri, tergantung sesuai kebutuhan peserta didiknya, melihat segala macam berbagai aspek lah ya, sarana prasarana itu kan dipertimbangkan juga ketika kita mau membuat merencanakan satu pembelajaran seperti itu. Kedalaman materi, keluasan itu kan dipikirkan. Nah, yang kali ini kita akan bahas soal indikator pencapaian kompetensinya aja yang secara umum ya, berdasarkan HOTS. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu HOTS itu gimana, nah ini yang referensi yang aku pakai di sini adalah menggunakan tabelnya dari Anderson and Krathwohl Taxonomy. Jadi kalau misalnya kalian tahu sebelumnya taksonomi Bloom itu kan, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau ini bisa dikoreksi nanti di kolom chat ya. Kalau taksonomi Bloom itu dia punya satu dimensi gitu ya. Nah, setelah itu ada revisinya, kemudian tambahin sama Anderson and Krathwohl ini, jadi akhirnya jadi dua dimensi seperti ini. Kalau dulu kan awalnya ada cumanya di kognitif proses kognitifnya, yang ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau yang ini dia ada dua dimensi. Dimensi yang kedua itu adalah dimensi pengetahuan, knowledge dimension ya. Nah, jadi kotaknya kan jadi 24 seperti ini. Yang paling tinggi itu ada di levelnya adalah MC6. Ini cara baca kotaknya tinggal diinin aja. Ini irisannya apa gitu, remember faktual. Kalau FC1 berarti remember faktual, berarti mengingat fakta gitu ya. Sampai ke MC6 berarti create metakognitif gitu, menciptakan metakognitif. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kalian masih penasaran, kalian bisa search di Google soal Anderson and Krathwohl taxonomy ini. Kita akan berpatokan pada ini ya, pada kotak ini nih. Nah, oke, langsung ke pembahasan utamanya. Biasanya kita akan mendapatkan KD seperti ini. Ini pelajaran kelas 12, semester 1, semester ganjil, semester 5 ya kalau misalnya di ini tuh, tentang aturan pencacahan, counting rules. KD-nya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis aturan pencacahan, aturan dalam kurung aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Nah,
ini kita akan hubungkan dengan 24 boxes AKT tadi. Aku bilangnya AKT ya, lebih singkat gitu ya, dari Anderson and Krathwohl taxonomy tadi. Nah, kita akan masukkan ke sini. Sorry guys, agak batuk ya tadi. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana sih menerapkan HOTS ini di dalam kelas dengan nanti buat IPK tadi. Yang pertama kita harus tahu dulu SKL-nya apa. Kemudian kan nanti dari SKL ini turun jadi kompetensi inti ya, KI. Nah, dari KI itu ada namanya KD, kompetensi dasar yang tadi kita lihat. Nah, sekarang yang jadi permasalahan kita adalah kita mau menurunkan lagi kompetensi dasar ini menjadi indikator pencapaian kompetensi. Karena kompetensi dasar ini hitungannya kan luas gitu ya. Nah, kita perlu mencari indikatornya ketika apa sih, ketika apa anak ini disebut sudah mencapai kompetensi dasar yang kita mau gitu di kelas. Jadi kita perlu pecah lagi menjadi indikator pencapaian kompetensi. Nah, nanti ada rute pembelajaran tapi nggak kita bahas di sini lebih lanjut, tapi mungkin sedikit gitu ya. Ada pertanyaan berbasis AKT. Ini kalau misalnya menggunakan HOTS di dalam menggunakan yang memang benar-benar nanti pertanyaannya berdasarkan HOTS gitu ya. Cara membuat pertanyaannya juga ada. Tapi nggak dibahas di sini. Kita sampai indikator pencapaian kompetensi, tapi nanti ada bahas sedikit tentang rute pembelajaran. Oke. Nah, kita harus kenal dulu dengan indikator pencapaian kompetensi ini. Ada 3 jenis nih yang bisa kita kenali. Yang pertama IPK penunjang, yang kedua ini IPK intinya, dan yang terakhir itu adalah IPK pengayaan. Biasanya digunakan untuk siswa-siswa yang kalau misalnya kita masih punya waktu nih buat melihat kemampuan siswa ini apakah sudah melebihi kompetensi dasar yang ditentukan atau bagaimana gitu ya. Kalau misalnya sudah berhasil, oh ternyata dia udah bisa nih di kompetensi dasar yang ditentukan. Coba kita naikkan levelnya. Apakah dia bisa yang level lebih tinggi. Jadi itu tujuan dari IPK pengayaan. Kalau IPK penunjang nanti kita lihat lagi. Oke, nah mohon maaf ya, ini akan banyak batuk sepanjang video ya. Oke, yang pertama harus kita lakukan, first step-nya untuk menciptakan indikator kompetensi adalah mengenali dulu KD ini. KD yang kita ambil ini, yang mau kita ajarkan ini, levelnya level apa? Level berapa gitu ya? Levelnya dalam AKT yang di tabel tadi. Cara menganalisisnya seperti apa? Lihat kata kerja operasionalnya. Lihat kata kerjanya. Berarti kata kerja di sini ada menganalisis. Oke, menganalisis. Ini ada di sini ya. Menganalisis itu kalau misalnya di kognitif itu ada di C4, analyze. Berarti nanti akan ada di sekitar tabel ini. Kolom ya. Di kolom ini. Sekitar ini. Nah, terus menentukan cognitive dimensionnya gimana? Knowledge dimensionnya gimana? Oke. Nah, yang bisa kita lihat adalah kalau faktual dia bisa dirasakan oleh indera. Misal, menganalisis gambar gitu ya. Berarti itu faktual, berarti levelnya ada di sini. Konsep yang dianalisis ada konsepnya. Nanti aku coba ini kan juga. Nah, kalian bisa cari kata kerja operasional untuk tiap-tiap ini ya. Prosedural biasanya berkaitan dengan langkah-langkah penggunaan rumus penyelesaian masalah itu ada di prosedural seperti itu. Jadi kan biasanya kalau matematika ya terutama itu ada step by step. Nah, itu prosedural. Nah, jadi kalau misalnya ini tadi, kalau kita lihat di sini, oh dia menggunakan masalah kontekstual, menganalisis aturan pencacahan.
Biasanya ini berkaitan dengan prosedur, jadi menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Dia walaupun nanti ada di 4.3-nya juga menyelesaikan. Nah, maka ini saya akan taruh kalau misalnya level dari KD ini adalah PC4, analisis prosedur. Karena dia tadi ada prosedurnya, kemudian dia prosedur. Oke, terus C4-nya adalah analisis, kata kuncinya. Oke, ini kita perlu berhati-hati juga ya menggunakan KKO ya. Kalau misalnya kita, jadi banyak banget orang yang melihat KKO ini apa ya? Terlalu sederhana gitu menjelaskan. Nah, KKO ini kan kata kerja yang operasional ya. Kita harus mengoperasionalkannya dulu, menganalisis ini gimana gitu ya. Maksudnya analisis itu gimana. Nah, karena sudah ditentukan nih PC3, kalau KD ini ada di PC3. KD ini ada di level kompetensi dasarnya ada di level PC4. Berarti kalau misalnya kita mau bikin pembelajaran, PC4 ini akan menjadi indikator intinya. Mau bikin indikator berarti PC4 itu indikator inti. Indikator penunjangnya gimana? Indikator yang lebih rendah, levelnya yang lebih rendah kalau di HOTS berarti ada di sini, di sini, daerah sini, daerah sini. Yang sederet sama dia ke kiri dan yang ke bawahnya gitu ya. Jadi semua ini levelnya lebih rendah daripada yang ini, intinya. Nah, kalian bisa menggunakan indikator penunjang ini untuk mencapai indikator inti. Jadi biasanya ada yang bahkan harus dimulai dari PC1 dulu. Karena misal anak-anaknya, kita harus lihat dulu, kan ada namanya materi prasyarat tuh. Biasanya ada di FC1. Melihat dulu, anaknya ini udah bisa apa aja gitu. Baru nanti terakhir ada di PC4. Nah, IPK penunjang tadi apa? IPK penunjang ya yang di atasnya sama samping kanannya. Mau sampai sini juga boleh kalau waktunya cukup ya. IPK penunjang nih namanya. Yang hijau ya. IPK penunjang. Yang kuning IPK penunjang. Yang hijau tadi IPK pengayaan. Yang kuning IPK penunjang. Nah gitu, jadi minimal kita harus mencapai level di PC4. Kalau misalnya berkaitan dengan kompetensi dasar tadi. Tapi ada namanya kurikulum darurat ya selama pandemi ini. Jadi disesuaikan lagi dengan kondisi yang ada di masing-masing tempat gitu. Tapi secara umumnya kayak gini. Nah, misal nih ada lagi contoh ya, kalau tadi kan kita baru menentukan itu levelnya di mana gitu ya kan. Nah, gimana terus membuat IPK-nya? Nah, tadi kan udah kita analisis nih. Dan nah, ini kan ada kalau kompetensi inti yang ini kompetensi dasar yang ini kan ada dua kata kerja nih. Menjelaskan dan menentukan. Dalam satu KD ada dua. Berarti otomatis KD-nya juga indikatornya minimal ada dua yang harus dicapai di akhir gitu ya. Menjelaskan, menggunakan. Oke, nah kita akan identifikasi dulu. Ini udah saya tulisin ya, tapi kita akan coba membreakdown lagi. Nah, satu-satu dulu menjelaskan penyelesaian persamaan trigonometri. Oke, berarti kalau di sini levelnya adalah P nih, prosedural. Menjelaskannya itu berarti dia memahami. Baru bisa dia menjelaskan ya kan, understanding. Berarti ada di C2. Menentukan ini udah apply ya. Kalau apply berarti ada di C3. Lihat aja nanti kotaknya lagi nih kali sini. Nah,
kalau sudah seperti itu, berarti ada dua nih, ada di level PC2 dan PC3, berarti harus tercapai keduanya. Kalau di matematika kan kalau kata dan harus benar dua-duanya ya, supaya bernilai benar. Oke, kita lanjut. Udah tadi menentukan dari IPK inti, kemudian kita lanjut ke IPK penunjang. Wah, ini belum dikecilin ya. Mohon maaf guys. Padahal di sini udah kecil nih. Kayak gini aja deh. Biar nggak ke ini ya. Bentar. Kita kecilin dulu ya guys, biar kelihatan nih. Oke, tadi kan kita mengenal IPK inti, IPK penunjang, dan IPK pengayaan. Oke, IPK intinya dulu kita tentukan. Tadi sudah kita tentukan. Ada menjelaskan dan menggunakan. PC2 dan PC3. Ini berurutan ya, saya taruh. Nah, IPK penunjangnya, saya akan turunkan levelnya. Yang pertama saya turunkan ke PC1. PC1 ini adalah mengingat, remembering. Biasanya remembering berdasarkan kata kerja operasional yang ada di remembering itu biasanya menyebutkan. Nah, sini saya ini kan kata kerjanya adalah menyebutkan. Nanti bisa dicek lagi KKO-nya ya, yang lebih lengkap. Dia banyak ininya. Oke, terus level di bawahnya ada dari CC3 nih, applying konsep ya, menerapkan konsep. Siswa dapat melakukan modifikasi. Modifikasi ini juga termasuk dalam aplikasi ya, application, apply ya. Nah, kalau ini mengkategorikan, kategori itu masih di level C2. Tapi dia tricky banget ya guys. Kalau misalnya kalian menggunakannya kategori, ini kan cuma ada satu konsep nih ya. Ini kan C ini konsep. Kategorinya cuma satu konsep, berarti itu hanya level C2. Kalau dia ada konsep yang lain, misalnya persamaan trigonometri nih, terus ada persamaan apa lagi gitu ya kan, persamaan lain lagi, itu masuknya bukan di level C2 tapi sudah di C4 sini, C4. Nah, jadi kalian dengan KKO yang sama, kalian bisa membuat level yang berbeda tapi ada kondisinya yang berbeda gitu ya. Kalau sini cuma satu konsepnya, sini ada dua nih minimal. Nah, kemudian ada di CC1, siswa dapat mengidentifikasi bentuk umum. Oke, terus diturunkan lagi sampai semuanya. Oke, ini udah level yang di IPK penunjang ya. Jadi kalian ini kan make sure aja apa sih kata kerja operasionalnya yang sesuai dengan levelnya. Oke, terus kalau misalnya IPK yang 2 kuning ini sudah tercapai, kalian bisa naikkan levelnya ke atas lagi dengan IPK pengayaan. Nah, ini contoh IPK pengayaannya, warna biru ya. Kalau di FC4 merincikan bagian-bagian siswa. Nah, tadi kalau di F itu ada berkaitan dengan bagian nama itu F. Jadi kalau misalnya ada guru kalian nih atau siapa gitu ya bikin indikator pencapaian kompetensi menyebutkan fungsi-fungsi. Nah, kalau fungsi itu ada di C1, C gitu ya. Menyebutkan berarti CC1, berarti levelnya cuma di sini doang nih. Nggak sampai HOTS gitu ya, guys. Jadi, kalau HOTS itu sudah mulai dari dia menganalisis. Jadi mulai di sini baru HOTS. Ini belum HOTS nih malah PC3 ini. Jadi kalau misalnya kalian orientasinya HOTS yang berpikir tingkat tinggi itu berarti minimal ketika kalian dikasihnya
KD dari pemerintahnya PC 3, berarti kalian harus naikkan levelnya. Jadi PC 4 minimal gitu. Ini juga bukan HOTS nih ya, yang ini bukan HOTS. Nah, baru HOTS itu mulai dari CC4 ke atas. Ke atas samping kanan gitu. Ada 9 kotak. Oke, jadi itu trikinya ya. Nah, terus kalau ada yang tanya, tapi kan itu nggak sesuai format ABCD gitu ya. Kalau misalnya kita belajar di kampus atau ini kan ada panduannya ya, pembuatan IPK gitu ya. Ada format ABCD. ABCD itu apa? Kalau belum tahu, A-nya itu audience, B itu behavior, C itu condition, D itu degree. Biasanya kalau degree ini persentase. Nah, satu-satu dulu deh ya. Audience biasanya siswa dapat gitu ya tulisannya. Siswa dapat, atau sekarang tuh penggunaannya adalah peserta didik ya. Siswa dapat ngapain gitu. Nah, ngapainnya itu behavior. KKO-nya. Siswa dapat menganalisis, berarti behaviornya analisis gitu. Condition. Condition ini apa yang dianalisis gitu? Apa ya ini? Objek ya. Kalau ada salah, komen aja ya guys. Kita sama-sama belajar juga nih. Degree. Degree ini biasanya kalau dulu dosen aku ngajarin itu, degree ini adalah derajatnya ketika siswa dapat menganalisis soal-soal persamaan linear gitu ya kan. Degree-nya ini biasanya ada kata dengan benar. Atau dengan kalimat ya, biasanya 10 dari 15 soal misal. Dari 15 soal yang diujikan gitu. Boleh seperti itu ya. Nah, sekarang pun pemerintah gak ngeribetin kita lagi dengan RPP gitu ya. RPP itu kata pemerintah tidak ada format bakunya. Apalagi sekarang kan RPP-nya selembar. Terserah aja kita mau ngomonginnya kayak gimana gitu ya. Terserah sekolah aja lah gitu. Pemerintah gak membebani kita dengan itu lagi. Jadi mau fokus dengan tujuan utama dari pembelajaran itu apa sih gitu. Nah, jadi kalau misalnya walaupun ya kalian mau format ini, oke. Yang tadi kita bahas itu tentang mengatur behavior dan conditionnya. Kalau sisanya ini kan ya kurang lebih aja gitu sebenarnya ya. Jadi silahkan saja disesuaikan dengan formatnya. Yang penting kalian tahu cara milih KKO dan objeknya apa. Oke. Ini tadi contohnya ya. Contohnya ini tadi. Nah, sekarang kalau sudah bisa bikin IPK, terus ngapain tadi ya kita bikin ini banyak nih contohnya nih. Bentar ya guys, kita kecilin dulu. Biar kelihatan. Oke. Nah, ini kan tadi kita bikinnya banyak banget ya. Kan kalau dimasukin ke RPP, nggak semuanya dimasukin gitu. Nah, triknya adalah menggunakan rute pembelajaran. Jadi pembelajaran yang kalian mau ajarkan sampai siswa mencapai level KD ini gimana? Biasanya level rute pembelajaran akan dimulai dari FC1. FC1 ini adalah kalau misalnya kalian lihat, dia adalah materi prasyarat. Biasanya ini berkaitan soal definisi, nama, gitu, simbol, dan lain-lain yang bisa
yang digunakan nanti dalam pembelajaran ini. Kalau anak-anaknya nggak tahu PC1, kasih tahu aja guys. Kasih tahunya seperti apa nanti kita lihat. Oke, nah jadi nanti bergerak dari PC1 bisa ke PC2 ke PC3, gimana caranya? Nah, salah satu alternatifnya adalah dari PC1 naik ke CC1, ke PC1, baru ke PC2, dan ke PC3. Kalau mau dilanjutin boleh, gitu ya. Bisa juga dengan jalur yang lain. Misal dari PC1, geraknya selalu dari sini ya. PC1 ke PC2, FC1 ke FC2, naik ke CC2, terus ke PC3. Itu bisa juga seperti itu. Jadi, nah, terus apa yang mempengaruhi rute pembelajaran ini? Background siswanya, kemampuan siswanya. Kira-kira siswanya lebih suka yang mana? Gitu. Oke, ini sedikit pembahasan ya guys tentang cara ini, sedikit banget tapi panjang ya. Ini berapa menit nih? Kasihan yang nonton. Ya 26 menit loh, hampir setengah jam. Oke lah. Oke, nah terus membuka kelas gimana dong gitu. Membuka kelas, kalian kalau misalnya belajar, nanti ada lagi namanya PCK, Pedagogical Content Knowledge. Itu jangan sekali-kali memulai kelas dengan rumus gitu ya kalau matematika. Biasanya kita akan mulai dengan konteks dulu. Nah ini salah satunya, contohnya. Gak boleh sebarin nih. Sebarin. Bikin sendiri ya ini ya. Oke. Bisa dimulai dengan pertanyaan, ini tentang counting rules tadi, bisa dimulai dengan pertanyaan, ini apa ya? Tapi itu biasanya kepanjangan gitu. Kalian bisa langsung mulai dari sini. Nah, pernah nggak sih kalian menemui motor dengan nomor registrasi yang sama, platnya sama gitu? Ini namanya konteks ya. Soal konteks nanti akan kita bahas lagi. Kalau gue rajin ya. Nanti kita akan bahas lagi di sesi yang selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video yang sangat gabut ini. See you guys. Jangan lupa subscribe. Oke, kalau kalian ada request, silahkan guys.